Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi berbasis komputer. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis yang secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan, perihal tindakan, dan transaksi bernilai ekonomi. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti secara pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Standar-standar audit internal. Berdasarkan IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Kelima, standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama yaitu melakukan tinjauan atas kendalian dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua yaitu menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perancangan, prosedur hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu melakukan tinjauan dan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, memberikan sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima yaitu melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Audit keuangan memeriksa kendalian dan integritas catatan-catatan akuntansi baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama yaitu merencanakan audit, yang kedua mengumpulkan bukti audit, yang ketiga mengevaluasi bukti audit, dan yang keempat mengkomunikasi hasil audit. Tinjauan penyeluruh proses audit. Merencanakan audit. Tetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan dan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai kendalian informasi, nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor-faktor risiko, pertimbangkan faktor-faktor materialitas, dokumentasi penemuan audit. Tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama yaitu perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otoritas yang tepat diidentifikasi dan
dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan resiko serta penyikapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama yaitu tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasi karena untuk meminimalkan setiap ancaman dengan pencegahan atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan, kesalahan, dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atau hardware dan file, kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Prosedur audit tinjauan atas sistem, menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atas sistem informasi, memeriksa daftar akses sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan, menginvestigasi berbagai kesalahan dan masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang, kebijakan yang baik dalam hal personalia, penggunaan pengendalian secara aktif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, otoritas manajemen atas pengembangan program dan persetujuan untuk spesifikasi pemrograman. Yang kedua, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. Yang ketiga, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dokumentasi sistem yang lengkap. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem. Yang kedua, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan peroleh sistem. Yang ketiga, tinjauan otoritas sistem prosedur persetujuannya. Tinjauan atas standar evaluasi pemrograman, tinjauan atas standar dokumentasi program, dan yang terakhir yaitu tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit uji pengendalian, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan. Yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji, dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbangan, pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat, pemrosesan secara independen dan uji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otoritas dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program,
keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjau kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program. Tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program, tinjau pengujian modifikasi program setelah uji prosedur pemberian persetujuan. Yang terakhir itu diskusi kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Prosedur audit, uji pengendalian, verifikasi pemakaian dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program, verifikasi pemakaian mengenai keterlibatan dalam perencanaan dan implementasi sistem, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan, tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil dari pengujian sistem, pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah, jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah, kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat, maksudnya kesalahan sistem file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian, rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit tinjauan sistem, peninjauan dokumentasi administrasi untuk standar pengendalian pemrosesan. Yang kedua, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Prosedur audit uji pengendalian, mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri pengaturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Pengendalian pengimbangan. Yang pertama, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, data sumber yang tidak akurat, data sumber yang tidak sah, jenis-jenis prosedur pengendalian, otoritas pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personil pengendalian data, mendaftar penerimaan perpindahan dan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit tinjauan sistem, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sumber matriks pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasikan isi. Prosedur audit uji pengendalian, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian data tertentu, merekonsilasi sebuah sampel jumlah total batch dan menindaklanjuti penyimpangan, memberikan beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otoritas yang memadai. Pengendalian pengimbangan, pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan, penghancuran data atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja. Prosedur audit tinjauan sistem. Yang pertama, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Yang kedua, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file.
Prosedur audit uji pengendalian. Pertama, mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file, meninjau catatan dan pemberian dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi kantor dari file cadangan, merekonsiliasi jumlah total file utama dengan jumlah total pengendalian yang diproses secara terpisah, pengendalian pengimbangan, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Beberapa program komputer yang disebut komputer audit software CAS atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Perbaikan software komputer. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan audit, mempelajari file-file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit dan menetapkan berbagai cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini menyambut catatan-catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer. Yang pertama, pemformatan ulang, manipulasi file, perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file statistik, dan pembuatan laporan. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utama adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada audit sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti pencakupan kegiatan-kegiatan berikut ini: meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional, prosedur pengumpulan bukti, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Sekian